Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya perkenalkan, nama saya Nur Fajin di EI. Kebetulan saya mendapat tugas atau didaulat menjadi knowledge management sebetulnya. Kalau secara struktur di knowledge management, di mana di bawahnya ada kampanye, ada pengelolaan media, pengelolaan pengetahuan dan lain-lain sebagainya, sehingga masuk kampanye itu masuk ke dalam knowledge management. Di sini saya ingin mencoba berbagi bagaimana sih sebetulnya cara menyusun kampanye yang baik dan benar ya. Meskipun saya yakin teman-teman di daerah di Aceh, di Kupang dan di Bojonegoro pasti sudah melakukan kampanye anti korupsi ya. Apalagi bisa jadi mungkin lebih kalau di daerah-daerah setahuku sih ada yang lebih ekstrim istilahnya dalam memakai cara-cara untuk berkampanye. Nah, saya ingin menceritakan pengertian secara umum aja. Ini saya yakin secara umum di mana kampanye adalah serangkaian usaha dan tindakan komunikasi yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah besar khalayak yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terorganisir dalam suatu proses pengambilan keputusan dan dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Jadi kampanye ini serangkaian usaha atau tindakan kita dalam mencapai sesuatu. Jadi kalau kita ambil contoh misalnya dalam salah satu contoh rokok gitu ya, kampanye rokok, itu mereka melakukan tindakan-tindakan atau tindakan-tindakan itu apa aja, bisa melalui bikin poster, bisa melalui turun ke jalan, bisa melalui sosialisasi. Yang penting dan tindakan-tindakan itu secara keseluruhan terangkai ya, menjadi satu kesatuan sehingga menjadi ada satu tujuan yang goalnya, bisa dibilang goalnya dengan apa sih sebetulnya goal dari kampanye ini gitu. Sehingga dapat dihasilkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan si pembuat kampanye gitu. Hampir mirip kalau mungkin ada yang mengatakan bahwa kampanye sama dengan advokasi, makanya dijadikan satu biasanya di divisi kantor-kantor ataupun lembaga sosial itu biasanya kampanye dan advokasi dijadikan satu karena memang agak mirip-mirip antara kampanye dan advokasi, hanya saja untuk advokasi lebih luas ya, lebih jangkauannya lebih luas, dia sampai dengan merujuk pembuat kebijakan. Nah, kampanye pun bisa, cuman enggak sampai sejauh advokasi gitu. Istilahnya tujuannya itu biasanya tidak sampai membuat regulasi ataupun kebijakan ya. Biasanya hanya dengan sampai meskipun ada kampanye yang bertujuan untuk melakukan perubahan kebijakan itu gitu ya. Nah, itu antara kampanye dan advokasi. Jadi ada untuk advokasi ada sampai dengan perubahan kebijakan, kemudian untuk kampanye itu biasanya tidak sampai dengan perubahan kebijakan gitu. Dia hanya suatu pengambil, hanya bisa dibilang kampanye itu bagian dari advokasi gitu. Nah, kemudian ke fungsi-fungsinya, secara umum ya fungsi-fungsi dari kampanye ini sebagai sarana informasi yang dapat mengubah pola pikir masyarakat. Nah, tadi saya sampaikan bahwa sebagai upaya kampanye ini sarana komunikasi dari kita, apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat itu menerima apa yang ingin kita sampaikan, apa maksud dari tujuan kita gitu ya. Apakah kita akan mengajak seseorang, apakah kita akan menyadarkan seseorang, atau kita akan mengedukasi seseorang gitu. Jadi baik itu umum, baik itu seseorang ataupun golongan yang banyak. Nah, itu jadi atau kita mengajak seseorang untuk membeli
produk kita, menawarkan. Jadi kita seperti mengajak, mempengaruhi orang untuk membeli produk kita. Itu dilakukan sebagai perusahaan-perusahaan sebagai kampanye ya. Nah, kemudian sebagai pengembangan usaha dengan membujuk khalayak untuk membeli produk ya, sama seperti yang saya sampaikan. Kemudian untuk membangun citra positif peserta kampanye, apa namanya ini kalau bisa dibilang pencitraan ya, seperti ya tahu sendiri kita sebentar lagi ke 2024 pasti bahkan sudah mulai pasang-pasang spanduk. Nah itu merupakan salah satu bentuk kampanye-kampanye, membangun citra positif sendiri agar berkesan baik di masyarakat secara umum. Nah, ini jenis-jenis kampanye. Tadi sebetulnya sudah saya mention di awal. Jenis-jenis kampanye menurut saya itu saya bagi menjadi dua kampanye besar ya. Yang pertama adalah penyadaran atau sosialisasi. Penyadaran atau sosialisasi ini termasuk di dalamnya dengan video edukasi, dengan tutorial, dengan tutorial, penyadaran, edukasi, penyuluhan dan sebagainya. Biasanya materi-materi itu berupa video, gambar maupun infografis. Di TI sendiri kalau teman-teman pernah mengunjungi website YouTube-nya TI atau salah satu nanti di situ banyak video-video tutorial atau edukasi atau video-video penyadaran warga ya. Salah satunya kemarin video yang saya putarkan ketika jeda break Kamis minggu lalu ya, saya sempat putarkan. Di situ ada infografis, motion grafis soal uang pelicin, soal audit sosial, soal hutan dan sebagainya. Di mana suatu produk di mana kita ingin menyampaikan kepada masyarakat tentang bahaya-bahaya dari pembalakan hutan, APBD yang dikorupsi, atau mengharapkan partisipasi dari warga yang sekolahnya dicuri gitu atau dikorupsi. Di situ banyak kalau teman-teman, atau tutorial dari bagaimana sih mencegah konflik kepentingan gitu, seperti itu biasanya kita sampaikan masuk ke dalam jenis-jenis kampanye penyadaran atau sosialisasi. Kemudian yang kedua ada namanya kampanye call to action. Call to action ini biasanya ini adalah kampanye yang isinya mengajak masyarakat untuk berbuat sesuatu. Jadi ketika kita mengeluarkan kampanye itu, tujuannya yaitu kita pengen ngajak teman-teman lain untuk ikut dalam kampanye kita. Contohnya adalah misalnya kampanye Save KPK. Jadi salah satu call to action, tujuan utama dari kampanye Save KPK itu kita ingin menghimpun teman-teman yang ada di daerah di seluruh Indonesia untuk bersama-sama melawan pelemahan terhadap KPK. Jadi kita ngajak bareng-bareng. Makanya kalau teman-teman lihat pada saat revisi Undang-Undang KPK di situ, itu salah satu contoh bentuk call to action ya, bareng-bareng seluruh Indonesia kumpul, atau yang di Jakarta turun ke jalan, yang di daerah juga turun ke jalan, ke DPR, ke kantor-kantor DPR ya, untuk menuntut bahwa pembatalan dari revisi Undang-Undang KPK. Nah itu salah satu contoh call to action, di mana muaranya adalah mengajak teman-teman untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada juga salah satu contoh lainnya adalah change.org. Pasti teman-teman sudah mulai familiar ya dengan change.org. Jadi, nah itu yang terlihat jelas bahwa kita ingin mengambil sikap sesuatu, mengajak orang lain berbuat sesuatu melalui kanal petisi-petisi. Jadi ada muaranya. Kamu mau support kami, tanda tangan petisi ini. Gitu. Jadi dari perlu berapa ratus ribu. Biasanya sih setahu saya sekitar di atas 250.000 baru petisi-petisi itu akan diserahkan ke pemangku kepentingan. Dan biasanya itu tergantung kita ya, apakah pemangku kepentingan itu, apakah petisi itu akan kita serahkan
atau tidak. Setahu saya ketika kita kampanye Save KPK maupun seleksi capim KPK itu kita serahkan, kita publish ke media bahwa ini loh berapa ratus ribu orang di Indonesia yang mendukung bahwa KPK jangan dilemahkan gitu kan, atau tolak waktu itu Firly untuk menjadi ketua KPK gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk bedanya call to action dengan penyadaran seperti itu. Kalau call to action, kalau penyadaran itu lebih ke sosialisasi secara umum ya, sosialisasi secara umum. Kemudian kalau untuk call to action itu mengajak orang lain untuk berpartisipasi dalam agenda kegiatan kita ke dalam melalui suatu wadah atau channel dari kampanye itu. Nah, ini kemudian ini ada tahapan-tahapan kampanyenya. Jadi, ya, halo, Mas Nur. Iya, halo. 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 Kedengeran kah? Dengar Mas, dengar. Oh, kedengeran ya? Oke. Iya, dengar. Ya. Kedengaran. Oke. Jelas malah. Oh iya. Terima kasih. Oke, saya lanjut ya, teman-teman ya. Siap, Bang. Ya. Nah, ini tahapan dari tahapan-tahapan kampanye. Jadi kalau biasanya ada beberapa lembaga atau beberapa mungkin ya, TI sendiri pun dulu pada saat zaman kira-kira tahun 2010 atau 2012 ke belakang ya, sebelum kita mengenal kampanye itu masih sekedar ya udah ada apa nih, masih bersifat seperti responsif. Misalnya ada DPR ngeluarin pernyataan yang tidak sesuai dengan undang-undang gitu, kita akan respon. Kemudian ada kita bikin video terus kita upload, kita share, udah gitu aja. Jadi istilahnya dengan kata lain kampanyenya masih sebatas publish atau respon, kemudian kita share, udah perkara mau jadi apa enggak, mau efektif atau tidak, ataupun nanti jadinya seperti apa itu tidak terukur, tidak terencana. Kemudian kita mulai pada tahun 2000 ya sekitar 2012 sampai sekarang ya, di mana kita mencoba merubah konsep dari kampanye kita yang tadinya hanya sebatas publikasi, share, kemudian atau responsif isu. Nah, sekarang kita coba merumuskan kampanye-kampanye yang berbeda, di mana kita berkolaborasi dengan para seniman. Mungkin di antara teman-teman yang sudah pernah mendengar tentang kolaborasi TI menggunakan film, pendekatan menggunakan mural, pendekatan menggunakan puisi ataupun seni kebudayaan yang lainnya gitu ya. Nah, di situ TI sudah mulai memetakan bagaimana sih merumuskan strategi yang bagus gitu ya, mulai dari memetakan masalahnya. Di situ kita sebetulnya masalah apa sih yang akan kita kampanyekan gitu. Jadi teman-teman perlu diketahui dalam memetakan masalah itu satu ada yang penting, yaitu diantaranya masalah yang benar-benar apa nih. Kita kumpulin dulu banyak masalah, misalnya kayak sebagai contoh misalnya di Kupang gitu ya, salah satu masalahnya ini kita bicara soal menyikapi dari PLTA gitu kan. Aku pernah, kalau nggak salah ada pro dan kontra PLTA di Kupang ya. Jadi misalnya masalahnya apa sih nih? Oh, masalahnya adalah listrik sering mati terus. Kemudian katanya sudah ada PLN, tapi setiap jam berapa gitu listrik mati terus. Kemudian, setelah masalahnya sudah selesai, kita kumpulin bukti-bukti sudah selesai, bukti-bukti, data-data dan sebagainya kita sudah selesai, udah dapat nih. Oke, masalahnya adalah
di pembangkit tenaga air itu masalahnya adalah di kurangnya kinerja dari PLN gitu ya. Misalnya ini sebagai contoh ya. Itu udah dapat nih. Misalnya kurangnya kepedulian PLN terhadap ekosistem di sekitar gitu. Kemudian menentukan target. Kita lanjut ke menentukan target. Targetnya apa nih? Siapa targetnya? Apakah PLN? Apakah Pemda? Apakah gubernur atau lain sebagainya? Jadi kita harus memetakan dan kalau menurut kami itu tidak bisa banyak target ya. Itu kita harus satu saja. Misalnya satu kampanye itu bisa dibilang hanya one shot one target, satu tembakan satu target. Jadi kalau masalahnya apa, targetnya siapa, kemudian tujuannya apa, gitu. Nah kemudian baru kita evaluasi. Nah ya, di contoh tentang Kupang tadi, misalnya kita sudah dapat masalahnya adalah kinerja dari PLN yang tidak bagus, berarti targetnya adalah ini ada kong kali kong antara PLN dan pengusaha nih gitu, misalnya PLN dan pemerintah daerah nih. Oke, kita akan mencoba menentukan targetnya adalah paling penting adalah pemerintah daerah untuk mencabut izin dari si PLN itu. Oke, jadi udah ketemu tuh targetnya, misalnya pemerintah daerah. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya tadi, misalnya menghentikan proses pembangkit listrik tenaga air di Kupang. Oke, sudah dapat tujuannya. Itu nggak bisa dua-dua ya. Menurut saya itu satu tujuan itu baru satu tujuan, satu tembakan, satu fokus gitu. Nah, setelah itu baru dilaksanakan ke dalam kampanyenya. Kampanyenya mau ngapain nih? Kita mau unjuk rasa kah? Mau bikin audiensi kah? Mau bikin mau pakai poster kah? Mau pakai film? Atau mau banyak caranya? Media, merumuskan medianya ya, gitu. Kita bisa misalnya sosialisasi di Facebook, kita bikin poster, kita bikin di Facebook, kita galang dukungan orang-orang untuk kalau itu kan sebetulnya call to action ya, dari jenis kampanye call to action, kita mencari dukungan orang-orang lain untuk menghentikan proses PLTA di Kupang gitu. Jadi kita setelah caranya sudah, kita ukur nih berapa lama kita akan melakukan kampanye ini, target kita berapa lama, misalnya 3 bulan, 6 bulan. Goalnya apa nih? Goalnya kan tadi sudah menentukan di target dan goal itu. Oke, goalnya adalah membatalkan proses PLTA di Kupang gitu kan. Udah dapat goalnya, udah dapat ininya, tinggal dijalankan berapa lama, misalnya 6 bulan gitu, baru kita evaluasi. Setelah berjalan 6 bulan, baru kita evaluasi, kita ukur nih, ada nggak dari kampanye kita proses-proses yang perubahan yang terjadi. Kalau misalnya pemerintah daerah membatalkan adanya proyek PLTA di Kupang, nah, berarti itu kan istilahnya kampanye kita sudah berhasil mencapai di efek dalam impact perubahan kebijakan, gitu kan. Nah, perubahan masyarakat itu, perubahan yang ada di level masyarakat itu. Tapi kalau misalnya sampai sekarang belum ada perubahan nih, cuman setidaknya nanti kita akan ukur di bagian akhir dari presentasi saya bagaimana sih sebetulnya mengukur dari efektivitas kampanye itu gitu. Misalnya perubahannya cuman hanya sampai banyak yang like doang nih, berarti itu masih dikatakan output gitu. Jadi untuk evaluasi ini pengukuran perubahannya ada output, ada outcome, sampai dengan impact perubahan gitu ya. Nah, ini sebetulnya penjelasan dari yang tadi, menyusun kampanye efektif. Jadi tadi identifikasi dan analisis isu, masalahnya apa, ininya apa, kemudian merumuskan goal dan tujuan kampanye, kita tujuannya apa, goalnya apa,
identifikasi dan analisis target seperti yang tadi saya bilang. Kemudian ada memilih pesan dan medium kampanye. Kita mau pakai apa nih? Mau pakai pesannya seperti apa? Mediumnya seperti apa? Jadi ada dua. Jadi pesannya misalnya call to action atau penyadaran. Kemudian mediumnya mau pakai apa? Apakah pakai mural? Apakah pakai video? Apakah pakai unjuk rasa gitu? Jadi banyak mediumnya. Kemudian menyusun dan mengembangkan rencana kerja kampanye seperti menyusun timeline, kita berapa kali akan kita lakukan kampanye ini gitu, secara istilahnya penyusunan rencana kerja dari kampanye ini gitu. Kemudian monitoring dan evaluasi. Nah, kalau untuk strategi kampanye sebetulnya dari sekian banyaknya tadi yang saya sampaikan, sebetulnya hanya ada 4 menyusun strategi kampanye, yaitu ada get, ada who, ada to, ada buy. Get, who, to, buy. Yang pertama get. Get itu siapa? Sasaran. Jadi sasarannya siapa? Sasarannya adalah sasarannya akan kita tuju. Kemudian who, saat ini sedang merasakan apa? Nah, misalnya begini. Ini kan sekarang lagi vaksin ya. Saat ini target yang akan kita tuju untuk kampanye ini sedang merasakan apa? Ini saya ambil contoh lain lagi ya. Untuk ini adalah misalnya adalah program pencepatan vaksin di daerah gitu ya. Get-nya ini siapa? Siapa sasaran? Kita tahu di mana ada beberapa tipe orang yang tidak mau divaksin. Misalnya orang yang anti vaksin. Jadi itu orang yang menganggap vaksin itu bertentangan dengan agama atau vaksin itu akan haram dan sebagainya. Kemudian ada orang yang dia mau divaksin, sebetulnya dia mau divaksin, tapi dia ragu-ragu nih, takut terjadi KIPI lah, atau takut karena beredarnya banyak isu di luaran, jadi dia merasa takut divaksin. Kemudian, nah satunya lagi orang yang susah mengakses vaksin, apakah dia mau divaksin, cuma di daerahnya itu susah. RT-nya nggak jelas, RW-nya nggak jelas, informasi tidak ada. Jadi aku harus ke kota. Makanya sering kita lihat misalnya teman-teman ada di berita media orang rela berjalan puluhan kilometer hanya untuk divaksin. Gitu. Nah, ini dari contoh ketiga ini kita akan memilih siapa yang akan menjadi target kita. Gitu. Jadi nggak bisa tiga-tiganya sebetulnya kalau menurut saya. Jadi kita hanya dapat satu aja. Untuk satu kali kampanye kita harus memilih satu. Apakah tadi orang yang menolak vaksin karena kepercayaan dari agamanya, atau orang yang ragu-ragu sebetulnya dia mau tapi dia ragu-ragu gitu. Atau orang yang jauh atau yang mau divaksin tapi aksesnya susah. Nah, ini misalnya kita ambil contoh adalah yang kedua ya, orang yang mau divaksin, sebetulnya dia mau divaksin tapi ragu-ragu. Oke. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua. Saat ini sedang merasakan apa? Jadi sebetulnya kita bisa menilai bahwa orang ini sebetulnya merasakannya apa sih? Oh, dia itu kenapa dia tidak mau divaksin? Kenapa dia ragu-ragu divaksin? Karena satu, dia sering mendapat berita soal habis divaksin masuk ke rumah sakit, habis divaksin kena corona, habis divaksin malah badan mual dan sebagainya gitu ya. Istilahnya ada KIPI ya, jangan-jangan atau habis divaksin vaksinnya bohongan, entah air putih lah atau apa dan sebagainya, kan banyak berita-berita itu. Jadi dia itu saat ini sedang merasakan ada keraguan terkait vaksinasi itu, di mana dia bersumber pada berita-berita yang ada di internet. Jadi dia ragu-ragu gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua. Apa yang Anda harapkan untuk dilakukan oleh mereka? Sebetulnya kita sebagai orang kampanye, kita mau ngapain sih? Sebetulnya kita mau mengharapkan apa sih untuk dilakukan oleh mereka?
Oke, kita tidak usah terlalu tinggi. Misalnya kita mau mereka langsung vaksin. Saya rasa tidak seperti itu. Jadi bisa bertahap dulu. Misalnya kita mau orang itu mendaftar untuk diberi vaksin. Nah, contohnya itu. Jadi target kita adalah dalam jangka pendek adalah orang yang ragu-ragu itu mau mendaftar vaksin. Cukup sampai dengan mendaftar vaksin saja. Itu bisa dibilang target kita. Untuk target selanjutnya ketika orang itu mau divaksin, itu target kedua nanti setelah ini. Jadi kita harus bisa memilih target-target itu. Tapi kalau targetnya langsung tinggi, misalnya kita akan mengajak misalnya targetnya adalah orang-orang yang ragu akan divaksin, semuanya akan mau melakukan vaksinasi. Nah, itu menurut saya agak terlalu tinggi ya itu. Jadi mendingan kita di media dulu, di tengah-tengah dulu, targetnya apa, kemudian baru ke tahap yang lebih luas lagi gitu. Nah, kemudian pendekatan yang Anda pilih. Pendekatan seperti apa nih? Apakah tadi bisa sosialisasi atau penyuluhan atau atau yang lain gitu. Atau misalnya ada metode lagi dengan cara menggunakan misalnya testimoni dari orang-orang yang sudah pernah divaksin atau saudara-saudara dekatnya atau teman-teman dekatnya untuk mempengaruhi dia melakukan agar mau divaksin. Jadi gitu. Jadi pendekatan yang kita pilih pun akan mempengaruhi suksesnya salah satu kampanye kita. Misalnya contoh kasus ini adalah misalnya saya akan meminta tolong kepada saudaranya atau teman dekatnya yang saya tahu gitu ya, yang kita kenal atau saudaranya yang sudah divaksin, tentunya sudah divaksin, untuk ngomong ke dia atau bikin testimoni, atau artis idola dia siapa misalnya Raffi Ahmad gitu ya, untuk membuat suatu testimoni bahwa saya sudah divaksin loh dan tidak apa-apa loh gitu. Jadi itu akan membantu mereka, si orang-orang yang tengah-tengah itu menjadi merubah pandangan dia untuk divaksin. Gitu. Jadi untuk menyusun strategi kampanye itu ada 4 langkah yang dilakukan. Get, who, to buy. Siapa sasaran yang Anda tuju, saat ini sedang merasakan apa yang Anda harapkan untuk dilakukan oleh mereka, kemudian pendekatan apa yang Anda pilih. Nah, ini hampir sama dengan tadi yang saya teori perubahannya. Jadi untuk melakukan sama seperti kita menyusun program, ada namanya teori perubahan ya. Jadi dari pikiran apa yang sedang mereka pikirkan, apa yang sedang mereka rasakan saat ini, tindakan apa yang mereka lakukan untuk sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi ada sampai dengan hingga akhirnya kita mencapai satu goal atau target dari kampanye kita. Nah, ini lingkaran pengaruh lembaga atau terhadap aktor-aktor kita strategis kita. Biasanya ketika ada salah satu, bukan kesalahan sih istilahnya, saya menyebutnya apa ya, mungkin tujuannya betul, cuman kadang-kadang itu tidak disampaikan dengan baik. Salah satu contohnya misalnya begini, TI membuat suatu panduan atau guideline atau buku gitu ya untuk memerangi korupsi. Kemudian materi itu kan sudah menjadi material kampanye. Material kampanye itu disebarkan ke ICW, disebarkan ke LBH, disebarkan ke rekan-rekan lain gitu yang ada di Jakarta gitu ya. Nah, jadi seperti kayak kalau bisa itu tidak dikatakan salah, cuman hanya tidak tepat saja gitu. Jadi itu seperti menggarami lautan. Kita membuat kampanye, membuat produknya, disebarkan ke teman-teman yang sama-sama gitu. Jadi istilahnya pesannya tidak sampai. Seharusnya kan kita membuat video, kita sampaikan ke masyarakat secara luas.
Kita membuat buku, kita taruh di perpustakaan-perpustakaan umum atau di warung-warung kopi yang menyediakan buku-buku bacaan sehingga buku itu bisa dipakai gitu. Jadi mungkin dari sasaran target dari yang kurang tepat di situnya gitu ya. Nah, dulu TI seperti itu. Kita buat buku nih, udah kita kirim ke teman-teman LBH berapa, kita kirim teman-teman ke teman-teman ICW berapa, gitu. Jadi kita share gitu ya. Nah, begitu pula ke teman-teman daerah. Tapi biasanya kalau untuk teman-teman daerah itu kan tujuannya berbeda ya. Misalnya kita ngasih buku, mengirimkan buku ke teman-teman, ke lembaga teman-teman daerah gitu. Nanti dengan harapan teman-teman daerah mau menyebarkan buku itu ke halayak-halayak ramai gitu, seperti itu. Nah, ini tadi kita sampai bahas dengan lingkaran pengaruh lembaga. Jadi menurut saya itu ada 3 kontrol, ada 3 tipe jenis orang atau target dari kita, kampanye kita. Yang pertama adalah kontrol. Kontrol itu orang-orang yang berada di bawah kontrol kita, dapat kita kendalikan. Contohnya adalah keluarga, sanak saudara gitu ya. Itu kan bisa dibilang orang yang bisa kita kendalikan. Misalnya kita dalam melakukan, misalnya untuk kampanye tidak melakukan kekerasan seksual gitu, jangan, misalnya kampanye yang ringan-ringan aja deh, misalnya kampanye membuang sampah sembarangan gitu ya. Kita bisa mengajak anak kita, mengajak istri kita, saudara, dan sebagainya, itu untuk tidak melakukan membuang sampah sembarangan. Nah, itu yang dimaksud orang-orang dalam kendali kita. Gitu. Kemudian ada lagi yang namanya influence, itu orang-orang yang bisa kita pengaruhi untuk melakukan kampanye yang tujuan yang akan kita lakukan. Jadi misalnya kita berteman dekat atau akrab dengan pemuka agama di kampung, gitu ya. Nah, kita bisa meminta tolong kepada mereka, pemuka agama itu, untuk menyebarkan kampanye, misalnya dilarang membuang sampah. Atau kembali lagi kita ke contoh vaksin tadi, kita bisa minta tolong ke pemuka agama ketika dia melakukan khotbah atau ceramah ataupun apa itu ini dalam mensosialisasikan kegiatan keagamaan, bisa diselipin satu pernyataan bahwa ayolah kita vaksin gitu, nggak apa-apa kok, saya juga sudah divaksin gitu. Itu bisa. Jadi orang-orang yang memiliki pengaruh kuat yang bisa kita jangkau untuk membantu kita dalam melakukan kampanye. Nah, kemudian di luar kita adanya publik ya, atau beneficiaries atau masyarakat secara luas. Nah, ini yang tidak bisa kita kontrol. Jadi kita hanya bisa mempublish, kita hanya bisa melakukan publikasi ataupun menyebarkan kampanye kita secara umum. Namun berhasil atau tidaknya, bagaimana mereka akan menyikapinya, ya terserah mereka. Itu di luar kontrol kita gitu. Syukur-syukur mereka mau mengadopsi apa yang kita lakukan, kemudian akan bergulir menjadi pesan-pesan, dia akan share, akan retweet, atau akan komen dan sebagainya. Dia menggunakan materi kita kemana-mana, ya itu yang akan kita harapkan. Cuman kita tidak bisa mengontrol mereka untuk melakukan itu, gitu. Karena itu sudah di luar ya, sudah di luar dari jangkauan kita. Itu jadi ada 3 aktor-aktor yang bisa kita bahasanya yang bisa kita terapkan atau bisa kita manfaatkan untuk melakukan dari kampanye kita. Ada di kontrol di lingkungan kita sendiri, kemudian orang yang bisa melakukan influence, orang yang bisa kita pengaruhi, kemudian public beneficiaries. Nah, ini di tahapan evaluasi tadi seperti yang saya sampaikan di awal, di sini salah satu untuk tujuan kampanye yang baik adalah adanya proses evaluasi. Biasanya ada evaluasi 6 bulanan, ada evaluasi tahunan. Di sini saya akan mencoba untuk evaluasi kita
Jadi evaluasi itu dibagi menjadi 3. Ada output, ada outcome, ada impact. Yang pertama output. Output itu adanya kalau untuk sosial media ya. Untuk sosial media itu istilahnya kampanye digital ya. Itu ada misalnya like, share, komen, dan sebagainya. Itu baru masuk dalam tataran output. Kalau untuk produk itu biasanya untuk kampanye yang produk itu biasanya ada produknya, itu baru tataran outputnya. Kemudian kalau misalnya di kampanye penyadaran itu kita bisa melihat berapa orang yang menghadiri acara kita dan berapa orang yang terpapar dari materi-materi kita. Misalnya kita bikin suatu event kampanye konser akbar gitu ya. Kemudian di konser itu kita kan banyak yang datang. Kita bisa tanyakan tuh satu-satu. Kita bisa tanyakan ke random misalnya. Kalian tahu nggak sih acara ini untuk apa? Atau tahu korupsi nggak gitu? Tahu gitu. Korupsi itu apa sih? Jadi di situ kita bisa bisa melakukan pengukuran bahwa apa yang kita sampaikan itu udah mendapat respon gitu. Itu baru tataran output. Kemudian di tataran outcome, perubahan pada individu. Misalnya adalah ketika tadi setelah nonton konser, setelah kita mendapat pengetahuannya, atau setelah kita datang ke penyuluhan itu, kita mendapat ilmunya, kita mau ngapain nggak? Gitu. Apakah kita akan melakukan sesuai dengan yang tadi kita sampaikan, apa yang kita dengarkan si orang itu, atau setelah gue melihat postingan TI misalnya ya, setelah kita melihat postingan TI soal anak muda tentang nggak boleh korupsi, gue jadi pengen nggak korupsi gue takut gitu, gue akan ternyata integritas itu begini, perkataan dengan tindakan harus jujur, gue akan ikutan gitu, menjaga integritas gitu. Nah contoh kecilnya, ya udah aku kalau misalnya di lampu merah aku mau menunggu sampai hijau nggak mau melanggar lampu merah. Itu contoh-contoh yang menjadi outcome dari sisi kampanye kita. Kemudian di impact itu perubahan pada suatu kelompok atau golongan. Ini akan lebih besar lagi. Kalau pada contoh tadi vaksin tadi, berarti misalnya menurunnya jumlah orang yang ragu-ragu akan divaksin. Dengan begitu berarti akan bertambah orang yang mau divaksin. Jadi perubahan secara golongan global atau besar itu bisa disebut bahwa impact. Kalau dalam contoh tadi, misalnya peraturan lalu lintas adalah setidak adanya sekarang berkurangnya orang yang melanggar peraturan lalu lintas atau berkurangnya orang yang menyerobot lampu merah di kota apa gitu, atau kalau di Indonesia secara luas ya, atau misalnya di Indonesia di Kupang gitu misalnya ya. Jadi berkurangnya orang yang melanggar lalu lintas di Kupang gitu. Contohnya seperti itu. Nah, itu berarti itu menjadi salah satu perubahan pada masyarakat yang bisa saja kita karena keberhasilan dari kampanye kita gitu. Itu bisa ukur. Nah, ini contoh-contoh produk kampanye yang PI kerjakan ya selama mungkin dari 2012. TI sendiri sebetulnya berdiri sejak tahun 2000, tapi seperti tadi saya sampaikan, di sebelum-sebelumnya TI belum merumuskan secara fokus kampanye-kampanye. Jadi produk kampanye hanya sebagai publikasi ya. Kita hanya publikasi di website, publikasi di YouTube, publikasi di Facebook, kemudian share. Bagaimana hasilnya? Ya nantilah gitu. Cuman belum merumuskan secara khusus kampanye kita. Nah, kemudian dimulai dari tahun 2012 kita mulai memperbaiki. Apakah sekarang sudah bagus? Ya belum sih, belum kita belum bisa mengatakan bahwa kampanye kita sekarang sudah maksimal, sudah
ini belum bisa mengatakan seperti itu. Cuman sedikitnya ada perubahan dari mulai yang sekedar kampanye sekarang itu menjadi kampanye yang terstruktur dengan tadi tahapan-tahapannya, mulai dari menentukan masalah, menentukan target, menentukan tujuan, hingga evaluasinya. Nah, ini kalau teman-teman pernah lihat contoh-contoh produk kampanye PI, di sini ada film dokumenter ataupun fiksi. Mungkin udah pada ada yang tahu ya soal menjaga anak kandung reformasi. Menjaga anak ini kalau nggak salah film ini pernah di re-upload lagi oleh teman-teman Watchdog ketika kasus TWK kemarin. Itu karena film ini bercerita tentang KPK tentang lahirnya KPK ketika kenapa KPK lahir sampai dengan upaya-upaya kriminalisasi atau pelemahan KPK. Ini kalau nggak salah kemarin juga pernah disampaikan di udah nonton ya pasti ya menjaga anak kandung reformasi itu. Ini film dokumenter. Kemudian ada film fiksi Menolak Diam. Menolak Diam itu bercerita tentang anak muda soal yang menolak akan ketidakadilan di sekolahnya gitu. Nah, ini contoh-contoh film apa kami menyebutnya film edukasi tetapi tidak mengedukasi, agak susah. Jadi ini dalam kita membuat suatu kampanye meskipun itu edukasi tetap itu ada triknya lagi tuh. Misalnya kita mau bikin film edukasi tapi kita harus bikin film edukasi itu tidak seperti film edukasi sehingga orang yang menonton itu tidak merasa diajari. Karena beberapa dari kita, beberapa dari masyarakat secara umum, itu mereka tidak mau diajarin. Jadi kalau saya sendiri gitu ya, saya sendiri ketika menonton film yang ngajari kita, itu menurut saya kurang. Berbeda ketika menonton film yang alurnya tuh, wah ini film gue banget nih, wah ini gue banget nih. Tanpa sadar kita diajari, tapi kita nggak sadar. Gitu. Itu dua film ini apa namanya pendekatan TI ketika membuat suatu film gitu. Kayak misalnya film Menolak Diam ini. Ketika kita nonton film Menolak Diam ini kita disuguhkan tentang kenapa orang udah anak sekolah ya anak kelas 2 atau kelas 3 SMA kenapa tidak ada acara perpisahan. Nah, ternyata duitnya ini buat ini. Dia melakukan penelusuran. Jadi kita dibuat seolah-olah dalam penasaran dengan kisah di balik film itu. Nah, kemudian di sini ada selain ini ya, selain film kita ada juga street art atau mural. Ini salah satu kegiatan kita di Aceh kalau nggak salah, di Aceh dan di ini. Jadi kita bikin kampanye untuk melawan korupsi politik dan hutan ya, stop penebangan liar itu. Jadi kita bikin kampanye di tembok-tembok di public space, di ruangan-ruangan umum gitu untuk mengkampanyekan ini. Nah, kampanye ini sebetulnya efektif. Kenapa efektif? Karena dia berada di ruang publik. Semua orang yang melewati itu dia akan melihat. Hanya kelemahannya satu, musuhnya Satpol PP. Kadang-kadang nggak berumur lama kampanye ini, gitu. Jadi bisa saja malam kita melakukan kampanye ini 2-3 hari udah hilang itu. Ya seperti yang sekarang sedang terjadi kan, 404 not found gitu kan, mural-mural soal ini kan malam ada, besok udah nggak ada gitu. Nah, kemudian ini saya ambil cuplikan dari video animasi TI. Ini adalah video tutorial, saya menyebutnya. Video tutorial itu yang satu soal peran strategis perusahaan melawan uang pelicin. Jadi ini adalah video tutorial kenapa para pengusaha-pengusaha itu harus melawan uang pelicin. Nanti kalau teman-teman ini seperti apa videonya, tinggal cek di YouTube-nya TI. Banyak di situ. Apa itu uang pelicin, apa itu ini. Jadi tinggal itu aja.
Kemudian ini juga ada tentang cek sekolahku ya, kampanye cek sekolahku. Ini hampir sama video tutorial juga. Jadi tapi ini lebih ke call to action. Jadi ketika kita ada dulu kita aktif dengan program cek sekolahku, di mana ketika ada pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan-kecurangan di sekolah itu kita bisa melakukan pengaduan ke cek sekolahku gitu. Jadi kita bikin video tutorialnya atau video call to action-nya untuk meningkatkan kesadaran publik atau mengajak murid-murid yang ada masalah di sekolahnya, seperti pungli, seperti WC, fasilitas yang tidak layak gitu di sekolahan mereka, untuk melaporkan ke cek sekolahku itu. Itu salah satu contoh produk-produk kampanye yang dilakukan oleh TI. Nah, ini yang menjadi faktor pendukung dan penghambat. Jadi gini, pendukungnya adalah seperti tadi saya sampaikan di awal ya, ada namanya fokus pada satu kampanyenya. Untuk pendukungnya sebetulnya adalah fokus pada satu isu. Sementara kebanyakan TI dulu begitu, kebanyakan lembaga-lembaga lain adalah pengennya satu kali kampanye itu banyak capaiannya. Jadi kayak kita bikin rekomendasi gitu. Jadi pengennya itu satu peluru keluarnya banyak. Kayak di film Mahabharata, kita ambil satu anak panah, kita lempar, keluarnya ada 20. Nah, dan kenyataannya seperti itu tidak bisa untuk dilakukan kampanye. Jadi kampanye itu ya satu isu, satu target, satu tujuan, satu aja gitu. Nanti kalau mau bikin beda tujuan atau bikin ini lagi, ya bikin lagi. Meskipun pada pelaksanaannya kita bisa paralel ya, gitu. Itu tetapi jangan jangan satu kali pukul banyak target, nggak bisa seperti itu untuk kampanye. Sebagai contoh misalnya di ceng.org, tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, batalkan revisi undang-undang KPK, udah itu aja tujuan satu. Atau batalkan tolak calon pimpinan KPK ini gitu ya. Itu tujuannya cuma satu itu doang. Kita share ke semuanya, ya udah tujuannya satu. Tapi kalau tujuannya satu, batalkan undang-undang KPK, 2, sahkan ini sahkan undang-undang ketenagakerjaan, terus 3, Polri harus bisa menjadi lembaga yang independen. Itu tidak bisa. Jadi harus satu aja fokusnya. Kemudian pesan yang kuat tadi, saya ini sama dengan satu fokus itu, pesan yang kuat. Jadi kita dalam menyimpulkan, dalam merumuskan pesan atau value atau itu harus benar-benar kuat, harus benar. Kalau misalnya pada saat kita untuk call to action tadi, contoh tadi call to action tadi, pesannya itu kita harus benar-benar kuat. Contohnya misalnya KPK mati, koruptor berpesta. Nah, itu salah satu contoh pesan yang kuat ya untuk di dalam mengkampanyekan stop pelemahan KPK. Atau apalagi gitu ya, itu bisa atau misalnya di PPJ, pengadaan bersih rakyat sejahtera, itu menjadi salah satu pesan-pesan yang kuat. Kita bisa merumuskan tuh biasanya itu banyak jargon, banyak usulan-usulan, lalu dipilih sesuai dengan situasi yang ada sekarang ini. Karena sekarang ini kan kita mainnya kalau sosial media itu IG, Facebook, sama Twitter ya, TikTok. TikTok tuh jangan diremehkan loh. Di TikTok itu banyak banyak nilai-nilai atau edukasi yang ada di TikTok.
Jadi orang-orang itu sekarang lebih menyasar ke TikTok daripada Facebook untuk melakukan kampanye. Misalnya video TikTok tutorial, cara memakai hijab yang benar, cara make up yang benar, atau itu banyak-banyak di TikTok gitu. Tutorial-tutorial seperti itu. Cuman tinggal bagaimana kita menyaringnya saja dari dokter ya, dari sumbernya dari mana? Apakah itu dari dokter yang betul atau dari tergantung bagaimana kita untuk sumbernya ya gitu. Nah, kemudian penghambatnya tentu kebalikannya pesan yang lemah ya. Jadi pesan yang mudah ambiar gitu ya. Jadi kalau kita bikin yang kurang kuat ya, yang pasti lah apa sih ini? Apalagi di dunia sekarang kita melihat video 3 detik di awal nggak enak aja, langsung geser orang. Kita melihat gambar yang nggak menarik aja, nggak penasaran aja, udah nggak bakal slide ke berikutnya gitu. Jadi ini sama dengan kalau kita menulis di rilis media ya, itu pesan yang kuat adalah di judulnya. Judul yang kuat akan mempengaruhi orang membaca ke dalam-dalamnya gitu. Jadi ketika kita bikin slide di IG, kalau judul pertamanya nggak kuat, nggak menarik di mata netizen, dia nggak bakalan swipe. Kalaupun swipe cuman ini doang, apa sih ini isinya, udah habis itu udah nggak begitu kuat gitu. Nah, kemudian pemilihan produk kampanye yang sesuai pasti karena kita harus ketika kita merumuskan kampanye kita harus melihat dulu situasi dan kondisi di lingkungan yang akan kita sasar. Misalnya kalau di Jakarta dengan kondisi seperti ini online yang paling masuk akal. Kita bisa kampanye secara online di mana-mana karena mungkin meskipun ada sebagian daerah yang sinyalnya jelek tapi wilayah yang sinyal jelek, tapi untuk di Jakarta masih aman lah dari sisi akses media. Tinggal bagaimana kita menjangkau sosial media mana yang relevan dengan isu-isu kita gitu, atau yang di mana sih sosial media mana yang digandrungi anak-anak Jakarta gitu. Nah kemudian kalau misalnya contoh di Kupang atau di Kupang ataupun di Aceh atau di Jember yang masih ada daerah-daerah yang agak susah sinyal, tentu kita harus bisa mempertimbangkan metode seperti apa, apakah online atau offline. Gitu. Jadi jangan sampai kita bikin video, kemudian kita share di sosial media, cuman daerahnya susah diakses. Gitu. Jadi jangankan untuk akses ya, jangankan untuk membuka video, sinyal handphone aja kadang-kadang suka hilang-hilangan. Jadi kalau kita bikin video ya nggak bakal efektif gitu. Salah satu contoh yang kemarin kita laksanakan adalah ketika kita bikin sosial bansos di bantuan sosial pengawasan bansos di mana di 6 wilayah ya, di Aceh, Pontianak, Gorontalo, Indramayu dan Makassar kalau ya, dan Makassar. Dari ke-6 wilayah itu di Aceh yang agak susah nih Mas. Aceh sama Gorontalo susah. Kita bikin video tapi nggak bakal ngefek itu. Kalaupun kita share via WA, via grup-grup, WA terlalu kegedean. Sementara orang kalau mau download video 16 mega atau 17 mega nggak bakal mau. Muter-muternya kelamaan gitu. Keburu anaknya rewel. Jadi solusinya apa? Ya kita harus turun ke daerah, turun ke lapangan. Jadi teman-teman SPAK waktu itu kita berkolaborasi dengan agen SPAK ya. Jadi teman-teman di Aceh, teman-teman di Gorontalo, di SPAK Gorontalo dan SPAK Aceh, dia mendatangi komunitas-komunitas, melakukan sosialisasi bahwa ini loh ada kanal pengaduan, ini loh ada kalau mau ngadu sini. Kira-kira ada nggak sih masalah pada saat penyaluran bansos? Terus kalau ada, Ibu bagaimana? Apakah diem aja atau lapor ke RT RW atau pasrah aja gitu kan? Oh ternyata saya mau ngeladu ke Pak RT, cuman Pak RT-nya sepertinya tidak respon gitu. Jadi saya gimana? Udah Ibu ngadu aja. Seperti itu. Jadi metodenya adalah kita melakukan sosialisasi dengan turun ke secara offline. Karena kalau online tidak memungkinkan, meskipun pandemi ya, gitu. Tapi
ya udah tidak mungkin untuk melakukan offline. Jadi kita datang pemilihan produk kampanye yang pas gitu. Atau misalnya papan informasi kita mau kampanye soal transparansi di desa gitu ya, keuangan desa. Itu bisa jadi nempelnya di mana? Kalau nempelnya di jalan besar soal buka anggaran APBD, ya nggak bakal direspon sama warga. Tapi kalau misalnya kita menempelkan poster ataupun informasi-informasi itu di masjid misalnya, atau di balai desa, atau di kantor kelurahan gitu ya, yang tempat-tempat yang dimana warga suka mengakses, disitulah kita bisa melakukan itu. Itu untuk pemilihan produk kampanyenya. Kemudian sasaran yang tepat, kira sasaran tepatnya apa? Jadi sasaran tepatnya itu tadi seperti saya jelaskan di awal, jangan sampai kita salah sasaran. Maksudnya seperti apa sasarannya? Jadi seharusnya kita sasarannya adalah pemerintah kabupaten, pemerintah daerah, di mana dia yang mengeluarkan izin. Sementara kita sasarannya, kita kampanyenya menolak ke perusahaannya, maka itu akan berbeda. Gitu. Jadi menentukan sasaran itu yang di awal-awal kampanye itu adalah salah satu faktor pendukung yang kuat ya sasarannya gitu. Jadi kalau kita sudah salah sasaran di awal-awal agak susah nih gitu. Kita harus berubah lagi strategi kampanyenya. Kita harus berubah lagi karena belum tentu strategi yang kita pakai ini sama dengan sasaran sebelumnya gitu. Jadi kita harus berubah menyusun ulang kampanye itu. Nah, itu saja Mas Agus dan teman-teman lainnya. Saya rasa kalau saya ngomong banyak akan sedikit membosankan. Lebih baik kita diskusi aja. Saya yakin teman-teman di daerah di Kupang, di Aceh dan di Jember pasti sudah memiliki pengalaman soal kampanye ya. Karena saya yakin banyak sekali isu-isu yang ada di sana. Demikian Mas Agus, mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya kita bisa berdiskusi.